apa yang menjadi nasihat ulama terhadap TV Roja dan ulama yang mengerti acaranya, apa sih penyimpangan TV Roja. Saya kira rahimakumullah, asatidah kita sering membahas masalah ini, menulis atau merujuk. Kalau saya pribadi, saya ingatkan apa yang saya sampaikan tadi malam. Iya. Dan ada yang tertinggal sedikit, saya ingat. Ketika ikhwan di Qatar bertanya kepada Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala tentang tabdih Syekh Rabi kepada Ali Hasan Al-Halabi. Syekh Rabi sebelum Syekh Ubaid menyatakan, Syekh Rabi duluan menyatakan Ali Hasan mubtadi'. Ditanyakan kepada Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala. Saya sebutkan tadi malam beberapa nasihat beliau. Yang pertama, nasihat beliau, kata beliau, ya abnai, wahai anak-anakku di Qatar dan negeri yang lain. Iya, jangan kalian berbicara sesuatu yang di atas derajat kalian. Ini yang pertama, tarbiyah buat kita. Masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang penting, kita serahkan kepada asatidah kita, orang-orang tua kita. Ya, jangan kita seperti mereka, semua urusan ingin tahu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih wa la radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhi yastabituna min. Dari sini kata beliau, masalah-masalah yang penting ini biar orang-orang khusus yang mumpuni membahas. Enggak mesti semua orang harus tahu. Jangan bicara sesuatu yang di atas kemampuan kita. Iya. Yang kedua, kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, iya, ketika seorang alim yang kita tahu dia kalau bicara senantiasa di atas dalil berkata, maka atas kalian ya ahla sunnah untuk menerima ucapannya. Ini penyakit yang banyak terjadi. Yang saya bilang, banyak orang-orang yang ujub dengan ilmunya, banyak orang-orang yang bangga diri dengan ilmunya. Akhirnya itu kan ulama fulan, tidak menerima. Bahkan sebagian mereka yang dulunya setiap ucapannya diterima, bahkan dulu meminta fatwa kepadanya, ketika ternyata yang keluar itu fatwa tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak diterima. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, kalau ada seorang alim yang kalian tahu beliau senantiasa berkata di atas dalil, di atas hujjah, maka terima. Sebelumnya, al-kalam, pembicaraan masalah tawaif, masalah kelompok-kelompok dakwah, pembicaraan masalah individu-individu yang terkait dengan masalah dakwah. Ketika kita menerima ucapan seorang alim, itu bukan babu taklid, bukan taklid. Itu bab qabul khabar thiqah. Iya, bukan taklid. Tidak seperti yang dikatakan hizbiyin, mereka taklid, tidak. Itu min bab qabul khabar thiqah. Demikian dia akan disebutkan oleh bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Iya. Kata beliau, ketika ada seorang alim menyatakan demikian dan kita tahu beliau berbicara senantiasa di atas dalil. Yang ketiga, kata beliau, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, itu seorang yang saya tahu sabar. Dia tidak akan bicara kecuali ketelah habis kesabarannya. Iya. Kemudian yang keempat, beliau menegaskan, menguatkan. Memang berdasarkan data-data yang saya sampai kepada saya, selain yang melalui jalur Syekh Rabi hafizahullah, saya mendapatkan data-data yang lain bahwasanya Ali Hasan Al-Halabi adalah mubtadi' dan seterusnya. Ini tarbiyah. Maksud saya, ini pembahasan pertanyaan sudah lama. Ramadan tahun berapa saya lupa. Saya ingat sekali hasil orang-orang asatidah kita. Ketika datang kepada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, Syekh Rabi menyatakan, alladzi yahtarimu aqidatahu wa manhajahu la yasma' limisri hadhihi ida'ah. Iya, seorang yang dia benar-benar menghormati, memuliakan akidahnya,
memuliakan manhajnya, iya, maka dia tidak akan mau mendengarkan semisal radio-radio seperti ini, radio Roja atau sekarang TV Roja. Khawatibillah rahimakumullah. Beliau sejak saya di Ma'had tahun 94, saya di Ma'had di Degora di Yogyakarta. Iya, sejak awal kita di Ma'had, yang pertama kali kita berhubungan dengan ulama adalah beliau Syekh Rabi hafizahullah. A'lam al-ulama, ulama yang paling paham tentang kondisi kita di dakwah di Indonesia adalah beliau Syekh hafizahullah taala wa ra'ah. Selain kemudian Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid, kemudian Syekh Abdul Bukhari. Tapi yang paling tahu, yang paling awal kita berhubungan adalah Syekh Rabi hafizahullah taala. Dia tahu. Nah, tinggal masalahnya kita Ahlus Sunnah mau menerima atau tidak. Sudah ada penjelasan dari beliau hafizahullah taala. Masalah penyimpangannya mungkin perlu kita baca kitab Syekh Rabi hafizahullah taala yang penting, yang mendasar terkait masalah ini. Al-mauqifus sahih min ahli bidah. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah yang terbaik, yang benar dalam menghadapi ahlul bidah. Qul rahimakumullah, kita dituntunkan oleh para ulama kita bahkan sebelumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjauhi mereka, mewaspadai mereka, bukan malah membela-bela mereka. Yang terjadi pada tokoh-tokoh roja demikian keadaannya. Iya. Yang paling jelas Ali Hasan Al-Halabi, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala datang tahdzir. Iya, Asy-Syaikh Rabi tabdi', menyatakan dia mubtadi', Syekh Ubaid menegaskan mubtadi', ternyata tetap diundang. Itu di antara paling jelas. Belum lagi yang lainnya, keadaan viral dan yang lainnya. Dan masih menjadi rujukan. Saya pernah dengar, karena kebetulan rumah kita dekat. Iya. Ada satu orang, saya lupa dari Amerika atau dari Inggris, mau memberikan ceramah. Iya. Ada teguran. Tapi kemudian mereka datang nelfon, tanya ke Ali Hasan Al-Halabi. Kata dia, enggak apa-apa, silakan. Itu rujukan. Bahkan Al-Arifi atau Arifi, Saudi, iya. Yang ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan sangat marah. Dia orator memang. Pernah ketika saya kebetulan pernah ada pertemuan diundang asatidzah. Saya ingat Ustaz Asy'ari hafizahullah taala memperdengarkan kepada kita bagaimana ucapan-ucapan Al-Arifi membuat ketawa hadirin. Dia membuat satu surat Tufahah. Iya. Maunya bercanda, gurau. Tapi dia buat ini surat Tufahah. Surat Tufahah. Apa? Dengar ini, Syekh Shalih Fauzan marah. Iya. Yang intinya kata beliau rahimahullah taala, ini kalau sampai orang lain berkeyakinan seperti ini ucapan-ucapan kufur. Bukan orangnya, ini ucapan-ucapan kufur. Ternyata dulu pernah, walaupun sekarang dihapus, nggak tahu sekarang ada lagi apa enggak. Ditampilkan. Di antara yang diiklankan di TV Roja adalah ini, Al-Arifi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Kita diajarkan oleh para ulama kita untuk menjaga umat ini dari penyakit-penyakit. Kalau para ulama kita menyatakan kita pada muallim, Ahlus Sunnah itu ketika berdakwah seperti seorang yang bercocok tanam. Kita menanam benih, kita merawat, tapi juga membuat pagar. Kita kasih ilmu, kita peringatan, tapi kita bagari umat dari bahaya-bahaya yang mengancam mereka, bahaya-bahaya dari kekufuran, kefasikan, kemaksiat, kebidahan. Peringatkan, hati-hati pula, nanti itu kelompok pula. Bukan semuanya dirangkul, akhirnya mengancam ikhwah, mengancam kaum muslimin. Ini ikhwan billah rahimakumullah. Saya kira sudah malam. Nanti lagi insyaallah. Pada barakallahu fiikum.